Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Her Anggara Febiarta dalam acara Live Zoom Herbal Indo Utama. Alhamdulillah, ini episode ke berapa Pak Erik? Episode 49. Masya Allah, 48 atau 49? Betul. Iya, ternyata kita sudah hampir 1 tahun penuh. 1 tahun biasanya 52 pekan ya Pak Erik ya? 52 bukan. Tagline-nya apa? Zoom Herbal Indo Utama. Oke. Oke, alhamdulillah di episode ke-49 ini kita akan membahas tentang peranan penting manusia dalam organisasi bisnis. Oke. Alhamdulillah ada beberapa yang sudah bergabung di live Zoom Herbal Utama dan juga di live Instagram sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum yang sudah bergabung. Monggo silahkan menikmati apa yang kita sajikan pada pagi hari ini. Di hari ini selain di live Zoom sama live Instagram, kita juga akan live di Facebook akun Erik Arya. Halo, assalamualaikum. Sudah ada yang bergabung? Oke, sebelum membahas tentang peran penting manusia dalam organisasi bisnis, ini mungkin materi yang agak berbau SDM gitu ya Pak Erik ya, sumber daya manusia betul, gitu ya. Tentang peranan sumber daya manusia dalam sebuah bisnis, saya ingin sedikit bercerita tentang teman-teman yang sudah bergabung di live Zoom maupun di live Instagram tentang tools yang kita persiapkan, lagi-lagi tools. Jadi kita sudah dalam hampir 1 bulan ini ya Pak Erik ya, kita menyampaikan tentang tools yang akan kita berikan kepada seluruh jejaring pemasaran di brand utama, baik stokis, distributor, agen, reseller, marketer maupun semua lini yang ada. Itu kita memiliki yang namanya brosur produk. Ya, ini bisa dilihat di gambarnya Pak Erik. Nah, mungkin di gambar saya mungkin muncul juga, tapi teman-teman mungkin sebagian nggak lihat saya ya, nggak apa-apa. Oke, kita ada beberapa macam brosur ya Pak Erik ya. Iya, Masya Allah tambah lengkap nanti tulisnya. Oke, yang sudah ready ada yang produksi package, kemudian ada beberapa produk yang ready juga, tinggal dicetak. Nanti ada Diaker Hiu Bantukin, Hiu Nutensi, Pro Samura, dan mungkin ada sekitar mungkin 10-an lagi yang ready, dah tinggal nanti proses cetaknya aja, mudah-mudahan lancar. Nah, selain produk satuan, kita juga ada brosur yang khusus produk yang skema penjualannya agak beda, yaitu di Agrimas ya, di susu kambing. Nah, ini sampel printnya. Oke. Ini di tempat saya. Karena kita sebelahan dengan Pak Erik ya, jadi meskipun ada monitor sendiri-sendiri, kita bersebelahan. Nah, ini isinya cukup simpel untuk yang brosur Agrimas ini. Produk Agrimas itu meliputi 4 varian susu kambing, susu kambing original yang best seller, kemudian coklat, strawberry, dan yang gold. Kemudian madu herbal gura fulva juga ada di brosur ini. Kemudian minuman empon-empon yaitu kunyit asam, kurmin, dan jahe merah juga ada di brosur ini. Insya Allah kita juga rencanakan untuk cetak. Kemudian ada juga varian madu herbal untuk dewasa yang kita sediakan juga untuk masuk di kategori ini. Jadi madu herbal Gisimak namanya. Oke. Nah, madu herbal Gisimak ini nanti akan Pak Erik launching. Kapan Pak Erik launchingnya ini kira-kira Pak Erik? Mudah-mudahan bulan depan, malah Insya Allah. Bulan depan, oke. Bulan depan kita launching produk Gisimak. Oke. Nah, produk yang ada di katalog Agrimas ini seperti biasa tidak termasuk dalam standarisasi harga ya Pak Erik ya? Iya, memang skemanya beda. Skemanya beda, tapi kita berharap teman-teman tetap menjual sesuai standar. Biar apa? Biar untung teman-teman itu maksimal. Jadi ada profit yang teman-teman peroleh untuk menggerakkan operasional di toko atau di usahanya, karena semua itu butuh profit. Nanti mungkin ada pembahasan sendiri peran profit dalam organisasi bisnis. Mungkin bisa dibikin Pak Erik. Dapat 1 lagi makanya. Insya Allah. Oke, Pak Yusuf, selamat datang. Pak Yusuf, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selain 2 hal itu Pak Erik, tools brosur dan tools produk Agrimas, kira-kira apa lagi Pak Erik tools yang akan kita berikan Pak Erik?
Berarti nanti di tahun 2023 semakin lengkap ya Pak Angga? Insya Allah semakin lengkap. Start bikin tuh sejak pertengahan tahun kayaknya ya Pak Angga ya? Iya betul banget Pak Erik, kita udah nyicil sejak setengah tahun yang lalu. Masya Allah. Bukan hanya sekedar yang digital tetapi juga fisiknya ya Pak Angga ya? Iya betul banget. Dan semakin lengkap terus lagi untuk mempermudah teman-teman berjualan produk kita ya Pak Angga? Produk utama. Betul banget. Masya Allah. Kembali saya mengingatkan, ini Pak Erik nyinggung tools digital itu ini penting banget karena beberapa mungkin ada yang kurang paham juga. Ya itu teman-teman bisa manfaatin di channel Telegram. Kalau belum punya Telegram bisa download dulu di Play Store. Ketik aja Telegram nanti muncul. Nah, bikin akun di situ, masukkan nomor HP. Nanti teman-teman tinggal searching aja Herbal Indotama, di situ banyak banget tools yang kita siapkan. Mulai dari channel testimoni, channel gambar per produk juga ada, kemudian channel edukasi juga ada. Jadi teman-teman yang punya handphone Android, silahkan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meraup ilmu-ilmu tools yang kita siapkan di Telegram tersebut. Betul Pak Erik. Betul. Ya, tools fisik lainnya yang kita siapkan seperti tahun sebelumnya kita menyiapkan spanduk Pak Erik. Spanduk, seperti biasa spanduk tersedia, spanduk yang tulisannya Herbal Indotama, kemudian susu kambing, Sifakits dan Tibu Nabawi. Masya Allah. Masih tersedia semua Pak Erik ya? Shower ready. Oke, ready. Jadi kalau mau minta tinggal minta. Karena memang usianya berapa bulan Pak Angga spanduk itu? Itu sebenarnya teman-teman bisa sih kalau mau rutin ganti biar tampilannya bagus itu. Kita sedia terus ya Bang? Sedia terus, bisa setahun 2 kali lah, 6 bulan sekali atau mungkin setahun 3 kali gitulah ya. Kalau terlalu lama nanti jelek. Kita juga nggak ingin tampilan toko teman-teman semua jelek. Kita sudah nyiapkan Masya Allah. Spanduk yang cakep-cakep. Kemudian di belakang Pak Erik juga ada ini. Kelihatan di belakang Pak Erik ini kita juga nyiapkan X-Banner. Ini betul. X-Banner yang termasuk baru ya Bang ya? Iya, Sifakits ini. Mungkin kalau di depan kamera agak kurang jelas warnanya, tapi kalau teman-teman lihat langsung cakep warnanya. Nah, yang X-Banner ini kita juga nyiapkan satu yang Herbal Indotama, susu kambing dan Sifakits 3 macam ya Pak Erik. Iya, Masya Allah betul. Reguler, Merapi sama Sifakits yang sekarang dan Insya Allah nanti akan pertama ya Bang ya? Oke, siap. Masya Allah. Kira-kira mau nambah apa lagi Pak Erik nanti untuk produk yang dibuatkan spanduk, kira-kira produk apa? Atau teman-teman mau usul spanduk apa yang perlu dibuat, misal penyakit diabetes atau apa, teman-teman bisa usul, nanti bisa tulis di kolom chat. Kira-kira produk apa yang perlu dibikinkan spanduk. Oke. Apalagi Pak Erik, info penting yang harus kita sampaikan ke teman-teman sebelum kita mulai acara pagi hari ini. Mungkin boleh nggak nih disampaikan di sini nih Pak Angga? Apa ini Pak Erik? Sebagaimana memang kita komitmen ya Pak Angga, kita paham betul tentang kebutuhan teman-teman tools-tools seperti ini, yang fisik ataupun yang digital. Kita Masya Allah sebagaimana yang kemarin kita sampaikan ya Pak Angga ya, nambah terus SDM kita ya Pak Angga ya. Betul. Pak Angga sampai berapa sekarang Pak Angga? Total 10 sama saya Pak Erik. 10, Masya Allah. Ini insya Allah nambah 3 Pak Erik. Nah ini yang mau saya sampaikan tadi Pak Angga. Boleh nggak nih di sini nih Pak Angga? Peluang ada lowongan untuk itu timnya lowongan kerja. Mau tambah lagi nih Masya Allah. Betul, kita sudah nyebar lagi. Mungkin ada kerabat, sahabat ataupun teman-teman terutama yang domisili Magelang ya, biar nggak terlalu jauh. Itu jauh akan kita untuk bulan Desember ini open recruitment untuk 1 desainer grafis, kedua untuk konten kreator, ketiga untuk web developer. Jadi teman-teman yang memiliki rekan saudara yang membutuhkan pekerjaan dan memiliki skill tersebut, silakan hubungi saya di 0813-5053-9247. Oke. Ditulis di chat, Mas, bantu Mas. Bisa nggak ya? Masih masuk ya? Oke. Ya, nanti bisa chat langsung Pak Angga ya Pak Angga ya. Oke, siap. Tentang kebutuhan SDM ya, karena memang peran manusia ini luar biasa. Dan ini nanti dibahas Pak Erik, cocok banget. Masya Allah. Alhamdulillah Pak Erik, ini ada masukan dari rekan-rekan sudah bergabung. Dari Pak Ali mengusulkan kalau boleh spanduk Mangostana. Nah, Masya Allah, betul-betul. Sebagaimana memang disampaikan Pak Angga tadi ya Pak Angga ya, karena memang produk kita itu banyak, kita mau lebih spesifik dan lebih tajam ya Pak Angga. Benar.
tujuannya. Kemudian Pak Usup Sadio ini spanduk Jos X ini. Oke. Masya Allah. Oke, dari Omah Tawon Masya X Allah. banner yang bestseller, 5 bestseller dibikinkan tersendiri. Masya Allah. Bestsellernya kita apa aja Pak Erik yang tahun ini Pak Erik? SK Fluba. SK Fluba. Merapi. Merapi. Kemudian Daun ungu. Bener daun ungu. Betul. Terus Kemudian Sari Kutu. Sari Kutub. Mungkin nafsu makan juga Pak. Oke. Yunus, Iya. nafsu makan. Kira-kira ya nanti usul-usul dari teman-teman kita tampung lah ya. Oh ini dari Ibnu Baria, desain kombinasi herbal terapi penyakit ditambah terus. Oke. Oke, kombinasi terapi penyakit ya. Oke, siap. Oke. Insya Allah yang di channel upgrade terus ya Bang ya. Channel update terus, insya Allah dipantau terus. Nanti kalau memang apa namanya qadarullah yang teman-teman tunggu belum datang, langsung request saja. Oh misal ternyata di sini banyak ditemui gejala penyakit pencernaan. Teman-teman boleh request. Oh penyakit pencernaan dibuatkan, misal kayak gitu. Iya, Misal mulai dari mah, kemudian asam lambung. Dan sebagainya, teman-teman bisa request, nanti kita sediakan toolsnya. Insya Allah kalau data dari dokter Didi itu sudah lengkap ya untuk jenis-jenis penyakitnya, tinggal nanti kita visualisasi di gambarnya. Iya, Masya Allah. Oke, selain itu iya udah semua Pak Erik terbaca. Jadi ada Mangostana, Jos Ed, bestseller, dan ini dari Ibnu Baria, mungkin bukan spanduk tapi gambar yang di channel Telegram itu iya, ya. Betul, digitalnya ya Bang. Digitalnya, betul banget. Oke, alhamdulillah sudah ada beberapa yang gabung di Instagram, ada yang bergabung, Mas. Di Facebook ada berapa? Di Facebook? Oke, alhamdulillah sudah ada 6 yang bergabung di live Instagram. Yang di Facebook ada berapa? Oke. Baik, rekan-rekan semua, kalau memang ada kendala di Zoom, teman-teman bisa join di Instagram. Tapi kelemahannya yang di Instagram, teman-teman nggak bisa langsung nyimak materi yang ada. Betul. Yang ini bisa nyimak materi hanya yang di Zoom. Oke, tanpa mengurangi nyimak suaranya aja dan lihat wajah kami mungkin udah menggambarkan materinya seperti apa ya. Oke, alhamdulillah beberapa teman-teman yang sudah bergabung. Ini dia peran penting manusia dalam organisasi bisnis yang akan dibawakan oleh Pak Erik Aryatandi, manajer marketing Herbalindo Utama. Monggo Pak Erik. Masya Allah, alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya teman-teman, Masya Allah. Mudah-mudahan tetap semangat dan antusias, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi pertemuan kita pada pagi hari ini. Kalau 2 pertemuan yang lalu kita kan bahas strategi menyerang ya Bang ya. Betul banget. Strategi eksternal. Kita bahas bagaimana peluang bisnis herbal di tahun 2023. Kita kemudian bahas juga bekal apa sih yang kemudian disiapkan untuk 2023. Kita juga bahas juga VUCA. Kita bahas juga disrupsi. Bahas tentang strategi keluar menyerang. Nah ini kemarin saya vote di channel kita di edukasi, ada 2 pilihan materi yang kemudian saya minta masukan teman-teman, dan ternyata dua-duanya dibutuhkan. Oke. Dua-duanya dibutuhkan, dan mudah-mudahan nanti tema yang satunya nanti kita bisa agendakan di pembahasan Zoom berikutnya Pak Angga. Oke, siap. Putus Pak Angga. Enggak dong. Oh. Oke, mohon maaf ini ada kendala. Sebentar. Langsung aja di TV Pak Angga. Nah ini insya Allah pada pagi hari ini di Zoom kita di tanggal 28 Desember 2022, di penghujung tahun 2022 kita akan bahas tentang
materi internal. Ini materi tidak kalah penting ya. Ini materi tidak Masih kalah. mati ya Pak Erick. Masih mati ya? Belum bisa ya. Karena memang Udah gabung. udah ya Pak. Iya, Bisa ya? Iya, udah join antum Mbak. Oke. Strategi internal ini terkait di internal kita ini terkadang terabaikan Pak, terlalaikan atau kadang nggak terlalu diperhatiin. Padahal sebetulnya internal itu fundamental. Internal itu perkara yang seharusnya lebih dahulu dikokohkan sebelum kita melakukan strategi ke eksternal. Oh iya. Strategi ke eksternal. Karenanya kita akan bahas kita akan bahas pada Rabu hari ini tentang peran manusia. Kita bahas internal kita bahas tentang people, tentang manusia yang ada di organisasi bisnis kita. Saya buka slide kedua, teman-teman. Nah, mudah-mudahan nanti bisa diikuti dan disimak pelan-pelan. Ini. Bisnis itu bentuknya organisasi, bukan single factor. Nah, ini perlu difahami teman-teman ini. Harus aware, harus tahu. Next ke depan, gimana pun kondisi kita sekarang, mungkin bolehlah kita baru mulai bisnis, kita baru sendiri, kita baru dengan istri kita. Namun next ke depan, bisnis itu bentuknya organisasi, bukan sendiri. Udah normal nih Bang ya? Udah. Organisasi, karenanya memilih siapa saja orang-orang yang nanti gabung di organisasi kita itu sangat penting. Makanya di sini ada, ini dulu pernah kita juga saya bahas, ketika kemudian kita mau rekrut tim, itu bukan mau ngapain dulu, tapi siapa dulu, baru apa. Siapa dulu, baru apa. Karena bentuknya organisasi, kumpulan orang per orang. Nah, dan ketika kemudian seperti itu bentuknya, itu kemudian pasti yang namanya nggak kerja sendirian, kerjanya kerja tim. Nah, ketika kerja tim, ini juga Masya Allah luar biasa. Itu harus ketemu nih chemistry-nya, antar personalnya, antar orang per orangnya. Nah, kalau chemistry ini nggak dapat, wah itu kerjaan tersendiri, bener nggak Wah nggak? Sudah normal belum nih? Udah ya? Iya. Nah ini kerjaan tersendiri ini. Sebelum kita ngomongin kerjaan, ngomongin target, ngomongin goal, ngomongin tujuan, itu yang pertama tim ini harus chemistry-nya ketemu dulu. Orang per orangnya itu harus dapat dulu gitu nih. Betul. Dapat dulu. Yang berikutnya, setelah kita tahu bahwasanya nanti bentuknya bisnis itu organisasi lebih dari 1-2 orang, kemudian kita harus tahu ketika kita rekrut orang itu harus siapa dulu, baru apa yang mau dikerjain. Kemudian yang ketiga, ini kuatnya internal, kuatnya SDM kita, manusia kita, people kita akan mempengaruhi eksekusi program eksternal kita. Berat nanti kalau kemudian kita mau ngeksekusi program-program eksternal kayak kemarin kita ngomong rencana kerja 2023, kemudian kita mau target ini dan itu, kita ingin seperti ini dan seperti itu. Kalau kemudian internal kita nggak kuat, internal kita ambiar, internal kita kemudian carut marut,
Berikutnya, teman-teman perhatiin ini people ini luar biasa memang Pak Angga. Kalau di KHRD-an kemarin kayaknya Pak Angga juga belajar HRD ya Pak Angga ya? Iya. Ada yang apa nih Pak Angga? Masya Allah Pak Angga ini 2 hari ya Pak Angga ya? Berapa? Sehari. Dapat insight apa Pak Angga terkait people Pak Angga? Pentingnya people dalam bisnis Pak Angga? Pada prinsipnya itu sih the right man in the right place ya, harus menempatkan orang itu sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keahliannya. Intinya itu. Masya Allah. Apa tadi bahasa Inggrisnya? Bagus itu. The right man in the right place. The right man in the right place. Yes. Artinya apa kan? Menempatkan orang tepat pada tempatnya. Tempatnya. Masya Allah. Ini Masya Allah luar biasa ini. Nah ini kalau di Herman Utama ada namanya sekarang 4 atau 5 pilar Pak Angga? 5 pilar. 5 pilar. Apa sih itu Pak Erik? Nah 5 pilar ini semua yang handle itu manusia, people. Betul. Dari kemudian operasional, finansial, customer, regulasi, sampai ke SDM sendiri ya Bang. Betul. Ini 5-5-nya ini yang handle people, manusia. Kalau kemudian manusia kita berantakan, wah kacau nanti. Kalau kita lihat, kemarin tuh saya dengerin Bu Fani Bang, tahu Bu Fani Bang? Siapa itu Pak Erik? Tamunya Pak Indra siapa Bang? Indra Kens. Indra yang inovasi itu loh Bang, yang kubik itu loh. Public leadership Pak itu. Indra siapa namanya tuh? Lupa aku. Nah, tamunya Bu Fani Bang. Bu Fani ini luar biasa. Beliau itu pimpinannya jamu. Kalau Pak Angga masih ingat ada iklan kita ketika kita waktu kecil disobek, pusing kepala disobek langsung sedianya puyer. Bintang 7 itu apa namanya produknya? Puyer cap Bintang 7. Apa itu Pak? Puyer cap 16 Pak. Oh iya, Puyer cap 16 bintang 7. Itu Masya Allah bahas tentang people Pak. Bahas tentang manusia. Bagaimana kemudian bintang 7 ini setelah diakuisisi sama Kalbe bertransformasi luar biasa dengan people-nya Pak. Dengan manusianya. Siap. Beliau mengatakan sekarang itu orang-orang yang ada di bintang 7 itu ada 2000 lebih. Masya Allah luar biasa. Bentar lagi kita salib Pak Erik. 2000 yang dia garis bawah itu menarik banget tentang bagaimana kemudian peran people, peran manusia itu memajukan perusahaannya. Nah, dia di garis bawahi di situ bagaimana kemudian tiap person people di situ ikut peran, mempunyai andil untuk berinovasi Pak. Dikasih porsi. Setiap orang itu harus punya inovasi yang baru. Setiap orang harus punya inovasi yang baru. Ini Masya Allah, ini 5 pilar. Kalau di You tadi kayak gitu ya Pak. Kalau ini saya sebutkan di sini ini omset, kemudian kepuasan pelanggan. Ini kan ngarahnya kan eksternal semua ini, omset, kepuasan pelanggan, kinerja SDM, pangkas biaya, organisasi. Ini semua yang ngendalin manusia, people. Nah, kalau people kita nggak bagus, nggak punya kompetensi ya, wah itu nanti ambiar berantakan. Ini manusia itu memiliki fitrah sebagai khalifah di muka bumi ini. Ia ada untuk misi besar mengatur atau mengurus kehidupan. Masya Allah. Ini quotes-nya Pak Erik nih. Jadi khalifah kan ada ayatnya itu banget keren itu. Keren. Lupa saya tahu ayatnya banget. Manusia itu diciptakan sebagai khalifah itu loh banget. Nah dalam bisnis, dalam organisasi bisnis kita, people ini yang menjadi kemudian berperan penting menggerakkan semua pilar tadi Pak. Saya kemarin diajak meeting bagian keuangan Pak Angga. Masya Allah luar biasa saya ini. Nggak tahu apa saya dominasial itu. Masya Allah luar biasa memang. Saatnya skill up Erik. Untuk yang namanya memang manusia yang mumpuni. Kita lanjut ini. Yuk kita lihat manusia dalam organisasi bisnis kita. Teman-teman pernah nggak nih ngobrolin manusia yang ada di organisasi bisnis kita? Pernah nggak? Bagaimana selama ini manusia-manusia itu hadir dalam bisnis kita? Bagaimana?
Bagaimana? Karena memang pada dasarnya kan manusia nggak ngerti ya Pak Angga ya. Nah, ini kalau bahasa saya ini lahir di muka bumi itu nggak mungkin kemudian langsung dapat gelar atau kemudian dapat keahlian, pinter kan nggak mungkin. Iya. Pasti itu. Saya pertajam lagi di sini. Seiring berjalannya waktu, ketika kemudian kita sekolah, kemudian kita berproses, sampai kita kemudian menjadi ahli dan memiliki skill dan kompetensi. Oke. Nah, pada dasarnya kita nggak ngerti, nggak tahu. Sampai kita kemudian berproses, belajar, sampai kita punya ahli dan kompetensi. Makanya kalau kemudian saya dulu di produksi, mungkin ada kompetensi itu, sudah punya kompetensi itu untuk diproduksi tentang CPOTB, tentang mutu dan kualitas, tentang simplisia dan segala macamnya. Tapi ketika kemudian saya dimutasi ke bagian pemasaran, di bagian marketing, saya nggak punya kompetensi itu. Saya tidak punya kompetensi, saya nggak tahu. Seumur hidup ya baru kali ini dikasih amanah di pemasaran. Akhirnya mau nggak mau ya harus belajar dan menambal kompetensi yang saya butuhkan. Kemarin itu diingatkan sama Facebook Pak Angga. Kenapa Pak Erik? Postingan kita Zoom di awal-awal Zoom kita. Sangat-sangat kelihatan banget kuaku gitu kan. Oke. Dari depan kamera kayak gini. Kita muncul kayak gini kan baru-baru ya. Ketika Zoom ini kan Pak, selama ini kan kita nggak pernah. Sekitar setahun ini ya. Iya kan Pak, nggak pernah kan Pak ya? Iya. Iya toh. Nggak pernah, kelihatan kaku banget Pak. Ngomong itu kaku banget. Agak-agak malu-malu atau gimana, kelihatan banget. Oke. Tapi dengan kemudian kita asah terus, kita lakukan terus, kita latih terus, akhirnya lainnya ya Pak, akhirnya bisa punya kompetensi untuk ngomong di depan seperti ini. Kalau di internal meeting, briefing, iya tiap hari kita lakuin ya Pak ya. Tapi kalau di seperti ini eksternal, baru ketika itu Pak. Nah ini hubungannya, ini Masya Allah luar biasa yang kemudian teman-teman bisa jadikan motivasi. Seseorang itu tidak akan bisa memberi jika ia tidak punya Pak Angga. Maka pastikan tim kita memiliki atau punya supaya bisa memberi. Oke. Maksudnya apa? Memberi apa ini Pak Edi? Saya maksudkan ketika kemudian kita punya program eksternal, kepuasan pelanggan, nyervis, melayani. Kalau kita nggak punya bekal untuk misal, ternyata ada yang namanya service excellence. Ternyata ada ketika komunikasi itu harus ada mukadimahnya, nggak langsung jebret gitu kan. Akhirnya nggak bisa. Jangan disalahkan dulu SDM kita. Pertanyaannya mungkin buat teman-teman leader di sini atau owner, udah dikasih bekal apa tim kita? Jangan tiba-tiba nyalahkan, jangan tiba-tiba gurunya gak ngene, jangannya gak seperti itu. Lah, saya seta udah dikasih apa gitu kan, seperti itu Pak. Betul. Benar gak Pak? Nanti itu gak bisa. Seseorang tuh dia tidak akan bisa memberi kalau dia tidak punya. Bagaimana mau nyervis dengan bagus kalau dia nggak pernah diajari service excellent? Bagaimana bisa melayani dengan baik kalau kemudian nggak diajari melayani dengan bagus? Bagaimana kemudian berkomunikasi dengan bagus kalau kemudian nggak diajar komunikasi? Nah, ini pertanyaan yang kemudian harus dijawab teman-teman. Selama ini tim kita sudah dibekali belum? Udah belum? Coba dijawab di chat teman-teman. Sudah Pak Edi, ternyata sudah, Masya Allah kalau sudah. Luar biasa. Dan ini di Herman Utama bukan hanya internal ya Pak, bahkan beberapa momentum, beberapa episode kita sampai ngirim belajar di luar ya Pak. Ngirim. Sudah bisa dibilang sering itu Pak Erik. Sering Pak, sering. Nggak cuma hanya internal ya Pak. Sering, bahkan jadi salah satu program kayaknya ya Pak ya. Iya, mungkin bagian dari program SDM juga ya Pak Erik ya. Masya Allah. Pernah itu di Malang itu ngirim 4 orang itu beberapa kali, 3 atau 4 kali. Kemudian ada di Jogja seminar HRD, seminar apa. Kemudian kita juga ngirim tim digital marketing juga Pak Erik untuk marketplace itu kita
sampai berapa ya? 2 kali ya dulu ya. Marketplace sekali, kemudian Instagram dulu juga pernah sekali. Dan itu teman-teman, dan biayanya nggak sedikit ya makanya. Oh iya. Pak Angga sehari itu berapa investasi itu belajar HRD itu Bang? Kalau kemarin online murah sih, cuma iya. Oh online ya. Oh iya. Online. Iya. Kalau dulu yang tatap muka langsung, ya range di bawah 1 juta lah kalau sehari. Kalau 2 hari biasanya ya lebih dari 1 juta. Nah itu teman-teman, kita investasi, harus investasi. Iya Bang ya. Betul, harus. Betul. Dan luar biasa. People ini, manusia ini nggak bisa dipandang sebelah mata, Inilah yang kemudian akan menggerakkan bisnis kita. Kedepannya mau seperti apa nih bisnis kita? Kalau kita ngomong people, jauh perjuangan Indonesia. Salah satu sok merdeka itu kan karena orang-orang yang sekolah di luar negeri kemudian berjuang ya Bang ya. Iya. Benar. Kalau kata orang zaman sekarang itu investasi leher ke atas. Wah, leher ke atas, masya Allah. Tambah pinter, tambah glowing gitu. Ya, gitu. Ini masya Allah teman-teman, coba perhatiin, evaluasi juga bagaimana kemudian internal kita selama ini. Nah, lanjut Pak Angga. Oke, lanjut. Nah, bagaimana punya tim biar kompeten gitu loh, punya kompetensi. Sebetulnya hanya ada 2 secara garis besar ya Pak Angga. Yang pertama, rekrut aja sesuai dengan kebutuhan Anda. Anda butuh skill, kompetensi people yang seperti apa. Sudah cari kayak sekarang yang dilakukan Hiu ya Pak Angga ya, kita lagi rekrut butuh 3 kompetensi ya Pak Angga ya. Apa aja Pak Angga? Konten kreator, desain grafis, dan web developer. Nah itu sudah, rekrut aja sesuai dengan kebutuhan Anda. Butuh 3 tadi, kita bikin ya Bang ya, kita share. Nah, siapa yang punya kriteria seperti ini? Betul. Yang kedua, nah ini mayoritas UKM termasuk di teman-teman mungkin ya, dan kita juga ya Bang ya. Itu rekrutmennya memang pemberdayaan. Orang-orang yang hadir di organisasi kita, orang-orang yang memang kita berdayakan ya Bang ya. Warga sekitar, lingkungan pabrik gitu ya Bang ya. Yang memang notabene di awal hadir tidak memiliki kompetensi, knowledge skill itu belum punya. Dan ini tantangan tersendiri. Kalau di teman-teman gimana nih rekrutmennya tentang people ini? Apakah yang pertama, apakah yang kedua? Mayoritas orang-orang yang ada di bisnis teman-teman, coba bisa dijawab teman-teman di chat atau bisa muncul di on-kan kamera biar ada interaksi dan semakin semangat nih, Masya Allah. Sambil kita absen Pak Erik, ini ada Afwi, kemudian ada Pak Agus Santosa. Assalamualaikum Pak Agus. Kemudian ada Pak Ali Basalamah, kemudian ada Pak Andi, ada dari Asalamah lagi, dan ada ini DCANN, siapa ini kurang tahu ini. Dan dari Talasa Muslim, Omah Tawon, kemudian Bu Faiza, Masya Allah. Ferdi Sambu Asalamah, selamat datang Pak Ferdi Sambu. Ibnu Baria, Mas Slamet, Pak Saiful, Pak Usub Sadia, Pak Wahyudi lagi. Oke, silakan teman-teman di-sharingkan tadi kuis dari Pak Erik. Seberapa rekrutmen di teman-teman ini? Kebanyakan yang unskill atau yang pemberdayaan atau yang memiliki skill gitu. Monggo. Atau mungkin Pak Ferdi mau menyampaikan, atau Pak Usub, atau dari ini Asalamah banyak sekali, Masya Allah, luar biasa. Dari Omah Tawon, monggo. Mas Slamet, sepertinya sedang malu-malu Pak Erik. Kita lanjut dulu ya Bang. Ya, lanjut dulu, nanti sambil dibaca kalau ada chat. Itu teman-teman tentang people, tentang manusia. Itu hanya dengan manusia yang memiliki skill dan kompetensi lah perusahaan akan berada pada pertumbuhan yang diharapkan.
mampu menopang aktivitas bisnis proses dan menjalankan aktivitas operasionalnya. Kemudian ini Masya Allah, ini luar biasa. Infrastruktur, kemudian sarana prasarana, teknologi dan sistem yang tertata rapi. Kita punya program apa-apa ke eksternal, itu tidak akan bisa sesuai dengan harapan kita kalau kemudian nggak ditompang dengan people yang kemudian punya kompetensi tadi banget. Oke. Nah, ini ada 5 cara memiliki tim yang kompeten, Pak Angga. Saya rangkumkan 5 hal ini untuk teman-teman. Yang pertama, merencanakan pertumbuhan manusia kita. Rencanakan pertumbuhan manusia kita. Nah, ini memang harus ada programnya. Di Irfan Utama sendiri kan, Masya Allah programnya ya Pak Angga ya, untuk manusia, untuk people ini. Ada yang namanya, connecting lagi Pak Angga. Oke. Sepertinya ada trouble lagi. Kemudian yang kedua, install strong mindset. Nah, ini mindset ini nggak kalah pentingnya, Pak Angga. Strong mindset ini. Bagaimana kemudian people yang ada di organisasi bisnis kita, manusia-manusia yang ada di tim kita itu memiliki strong mindset, Pak Angga. Mindset yang kuat, Masya Allah. Yang ketiga, yang juga tidak kalah pentingnya, tentang 5 cara ini ialah buat produktif. Nah, ini buat produktif. Yang keempat, bentuk kebiasaan hebat. Dan yang kelima, memimpin diri sendiri. Bagaimana setiap person dalam organisasi kita bisa memimpin dirinya sendiri, Pak. Lanjut. Nah, kita bahas satu persatu teman-teman. Yang pertama, rencanakan pertumbuhan manusia kita. Nah, ini poin yang sangat penting menurut saya. Bagaimana kemudian kita sebagai leader, sebagai manajemen di bisnis kita ya, sebagai owner, itu menyiapkan jenjang karir, Pak. Ini penting. Makanya ada hubungannya. Logikanya kan siapapun orangnya ketika punya bisnis kan bisnisnya bertumbuh ya Pak Angga ya. Bener nggak Pak Angga? Harus bertumbuh kan. Nah, ini nanti hubungannya dengan kemudian pertumbuhan karir tim kita. Pertumbuhan karir tim kita. Nah, bagaimana kalau kemudian mau ngasih pertumbuhan karir kalau kemudian bisnisnya stagnan? Bisnisnya gitu-gitu saja. Bener nggak Pak? Iya, betul banget. Nah, ini idealnya teman-teman, idealnya. Siapapun tidak boleh bertahan di satu posisi dalam waktu yang lama dalam sebuah organisasi bisnis. Wah, ini kayak quotes-nya Pak Haji ini. Ini menampar-nampar ini. Kenapa demikian? Karena setiap orang itu dinilai. Nah, ada penilaiannya, bener nggak Bangga? Ini kalau di timnya Bangga ada penilaiannya nggak Bangga? Ada dong. Ada ya? Ini sorry, ini ada yang pertanyaan bagus. Untuk toko jenjang karir apa saja bagusnya? Ini Pak Erik, langsung ada pertanyaan dari Ibnu Baria Pak Erik. Monggo Pak Erik. Untuk toko jenjang karir apa saja bagusnya? Oke. Nah, kalau seseorang makanya SDM tadi kan ada 2 ya Pak kan, kualifikasikan orang yang memang dia hadir, dia punya kompetensi dan memang dia faknya di situ. Contohnya gimana Wery? Contoh misal nih kalau di Irfan Utama ada kita punya namanya apoteker ya Bang. Apoteker. Ya? Beliau hadir dengan kompetensi apoteker obat ya Bang ya. Betul. Ya ketika hadir seperti itu ya langsung di posisinya sebagai PJ, penanggung jawab sarana. Betul. Otomatis sudah. Bener nggak Pak? Ada beliau punya kompetensi itu. Ada yang model yang kedua tadi saya sebutkan, yang rekrutmennya kemudian memberdayakan dari orang-orang sekitar kita, tetangga kita, lingkungan kita. Pemberdayaan yang dia hadir tidak memiliki kompetensi ya Pak ya. Iya. Nah, otomatis yang hadir tidak memiliki kompetensi kan dia dari bawah memang karirnya.
Bener nggak Pak Angga? Dari bawah. Kayak saya dulu kan juga seperti itu Pak Angga. Dari bawah. Nah kalau di toko ini coba di list. Saya tanya lagi ke siapa yang tanya Pak Angga? Dari Ibnu Beria, Pak Umar mungkin. Pak Umar itu Baria. Selama ini ada nggak klarifikasi karir di tokonya itu? Ada nggak? Nah, kalau nggak ada gimana sih? Ada nggak ini? Misal dari kemudian kita punya, kalau di sini kita tim bersih ya Bang. Nah, kemudian ada rumah tangga ya Bang. Kemudian ada pelaksana, sampai koordinator, sampai jadi supervisor, sampai jadi top leader. Oke. Nah, kira-kira di outlet ada ya skema itu enggak gitu Mas? Kalau di outlet kita sudah ada kayak gitu Pak? Ada di outlet Berbanda Utama. Ada namanya leader sama pelaksana Pak. Oke, minimal dua itu jenjang karirnya. Ada yang penjaga biasa sama supervisor. Iya, ada leadernya. Kalau tokonya punya banyak, mungkin punya manajer area gitu ya. Dalam satu kota ada 7 misal tokonya, itu ada leadernya lagi di atasnya. Itu. Oke. Kayak beberapa jejaring kita yang dia konsepnya itu bukan bangun jaringan tapi bangun memperbanyak toko. Oke. Tiap toko punya leadernya masing-masing Pak Angga. Ini di Ibnu Beria belum ada tingkatan. Ya mungkin bisa mulai dibangun ya Pak Erik ya. Iya. Biar ada grow up-nya. Nah, ini nanti salah satu bentuk penghargaan kepada tim itu memang kita sediakan ini. Oke. Sediaan ini. Seperti itu Pak Angga. Bukan sekedar, mohon maaf, fulus uang. Uang pasti ya, tetapi nggak sekedar itu penghargaannya. Bukan sekedar itu. Lanjut Pak Erik. Nah ini luar biasa tentang merencanakan pertumbuhan manusia kita ini Pak Angga. Ini nanti konsekuensinya banyak Pak Angga. Kenapa sih ketika, kalau Pak Angga perhatiin, ini nanti ada hubungannya dengan ini. Ketika kemudian ada perencanaan pertumbuhan karir di tim kita, itu secara otomatis kita punya yang namanya rencana pertumbuhan karir dengan menambah kompetensinya, ngejar kompetensi tadi dengan pelatihan internal ataupun eksternal. Benar nggak Pak? Betul. Itu sudah putus lagi Pak Erik. Lagi ya. Perubahan itu cukup cepat, apalagi sekarang di era digital ya Pak Angga ya. Di era digital ini Masya Allah, makanya timnya Pak Angga itu tambah terus. Karena apa? Karena memang kebutuhan. Nggak bisa kemudian kita tutup mata. Salah satu kebutuhan ialah bagaimana kemudian dunia digital ini ada people yang memang dia kompeten, yang bisa ngelola itu ya Pak Angga ya. Dan perlu ada manusia-manusia yang kemudian benar itu. Kalau kita lihat di internal nggak ada, ya kita rekrut ya Bang ya. Ini rekrut kita rekrut. Bahkan sampai di sebuah titik kita kemudian outsourcing ya Bang ya, ke kerjasama beberapa pihak ya Bang ya, untuk bagaimana kemudian menghandle itu job-job itu. Sekali lagi ini harus punya teman-teman, meskipun sederhana harus punya. Bukan sekedar pertumbuhan manusia ini, bukan sekedar mohon maaf gaji dan salary itu sebuah keniscayaan. Tapi yang saya maksudkan di sini itu bukan sekedar gaji dan salary, bukan sekedar upah uang Pak Ana. Tapi kebutuhan pertumbuhan ini kalau Mas Angga masih ingat tentang piramida Maslow, termasuk mana kebutuhan. Ini Pak Angga? Apresiasi nih Pak Angga. Agak tinggi ya. Agak tinggi kan? Di atas kebutuhan pokok ya. Nah, dan ini memang kebutuhan manusia. Iya nggak Pak Angga ya? Betul nggak? Apalagi kemudian kita, mohon maaf, ini juga harus mikir. Kita punya tim yang kemudian sudah lama ikut kita Pak Angga. Nggak cuma setahun, nggak cuma 2 tahun, nggak cuma 3 tahun. Ada yang lebih dari 10 tahun. Iya. Itu
Kalau kemudian putus lagi nih kayaknya Wangga. Kalau kemudian kita nggak punya skema pertumbuhan itu Masya Allah itu Wangga. Sebentar, antum ke unmute Pak Erik. Ke unmute ya. Unmute nih, ini di unmute. Ini untuk teman-teman owner, untuk teman-teman manajemen, sekali lagi ini kalau sebelum ini nggak pernah dipikirkan, mulai dipikirkan. Sekali lagi nanti organisasi nanti ke depan tuh bentuknya tim. Hiu dulu bermula dari 1-2 orang ya Pak ya, suami istri. Tapi apakah akan seperti itu terus? Nggak bisa. Ketika kemudian yang dilayani semakin banyak, produk semakin banyak, tantangan semakin kompleks, bertumbuh. Saya dulu sebelum dimutasi di marketing, timnya baru 30-an ya Pak ya, kurang lebih segitu. Dimutasi di marketing sekarang sudah sampai 100 lebih ya Pak ya. 115. Masya Allah. Ini sekali lagi teman-teman harus punya ini, meskipun sederhana, meskipun hanya sekedar pelaksana, sama harus ada leader, supervisor tadi, koordinator tadi Pak Ana. Apalagi teman-teman yang kemudian nyeles atau kemudian ada yang punya kemudian main di online digital, lebih-lebih lagi, Masya Allah ini. Ini yang pertama teman-teman, yang kemudian teman-teman harus punya dan miliki di internal teman-teman untuk tim dan people teman-teman. Yang kedua kita masuk yang kedua Pak Angga. Nah ini, install strong mindset ke tim, ke SDM Anda, ke people Anda, ke manusia-manusia Anda. Ini ada 3 mindset yang harusnya ada pada tim Anda. Ada 3 mindset yang harusnya ada pada tim Anda. Kalau nggak punya 3 ini, terlalu banyak drama dan terlalu banyak Pak nanti malah namanya kalau di tempat kita. Apa Pak Erik? Akhirnya nggak jalan nanti. Nggak ada eksekusi nanti. Karena tadi nggak chemistry-nya belum dapet tadi, nggak sama gitu nah. Chemistry itu nggak sama Pak Angga. Yang satu pengen yang kanan, yang satu pengen yang kiri. Harusnya kan kalau kita ngomong kerja tim itu ya, ayo sana bareng-bareng. Kalau katanya Bu Hani kemarin itu di anunya Pak Indra itu Pak Angga, itu kita punya namanya 3 yang kita lakukan bareng-bareng dengan semua people yang ada di bintang 7. Dia bilang gitu Pak Angga. Apa itu? Belajar bersama, bertumbuh bersama, yang sini lali ya Pak Angga. Berarti bersama, dilakukan bersama Pak Angga, belajar bersama, bertumbuh bersama, dan itu juga bersama gitu loh. Nggak kemudian sendiri-sendiri, kamu, aku. Ini jangan sampai kemudian merasa nggak terintegritas gitu loh. Ini PR-nya di Hiu ini kan nggak satu tempat, ini Masya Allah ini juga PR kayaknya. Kemudian jangan sampai nanti ada yang nggak tahu harus dilakukan bersama, itu nggak ngerti. Yang pertama mindset yang teman-teman harus punya yaitu di tim teman-teman, yaitu grow mindset Pak. Apa itu grow mindset? Itu keyakinan atau cara berpikir bahwa setiap orang itu bisa bertumbuh dan berubah. Kondisi dan keadaan manusia itu mampu terus meningkat Pak Angga. Baik itu bakat, kecerdasan ataupun kepribadian. Manusia itu tidak dalam satu keadaan secara terus-menerus, ya bisa berubah dan bertumbuh. Dan ini saya rasakan di teman-teman, Masya Allah bertumbuh Pak Angga. Masya Allah. Kalau dulu sebelum di Irfan Utama kan di apotek ya, di pelayanan, apakah itu di apotek ataupun di instalasi farmasi rumah sakit, porsi saya cuma melayani, titik itu pelaksana saja, melayani dengan bagus, dengan baik. Gimana setiap pasien yang datang ke tempat saya itu terservis dan terlayani dengan bagus. Tapi di Irfan Utama ini Masya Allah bertumbuh Pak Angga, bukan hanya sekedar kemudian pengetahuan, tetapi juga kompetensi dan skill itu bertumbuh. Nah ini yang kemudian harus dimiliki teman-teman semuanya. Makanya salah satu budaya di tempat kita kan juga belajar ya Pak ya, belajar. Kalau Pak gimana ini di Irfan Utama, merasa stagnan atau
bertumbuh nih. Oke. Gimana Pak Angga? Udah berapa tahun Pak Angga di Herbal Utama Pak Angga? Sudah lama Pak Erik. Masya Allah, sudah lama ya. Masya Allah dia. Gimana Pak Angga? Apa ya? Ya bertumbuh sih, cuma apa namanya? Maksudnya pertumbuhannya, ya kalau yang saya rasakan memang pertumbuhannya ya ke atas ya ke samping juga. Maksudnya ya secara pribadi diikut sertakan di beberapa kali pelatihan. Pernah ikut di Coach Fahmi. Masya Allah, alhamdulillah. 2 kali ya kalau nggak salah di Coach Fahmi. Atau 3 kali ya, 3 kali di Coach Fahmi. Iya, Masya Allah. Yang satu memang training untuk eksekutor. Iya. Kemudian mengulang lagi di Skill Up Forum. Kemudian ada di marketing ya, 3 kali. Iya. Itu bareng Pak Erik semua itu. Masya Allah, iya. Dan yang pernah saya ikuti lagi itu training di Instagram dari Creatify Pak Latif Setiawan, kemudian training marketplace juga pernah, kemudian HRD saya berapa kali ikut ya, 2 kali kayaknya HRD. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu sih luar biasa. Ini teman-teman insight luar biasa dari Pak Angga. Bertumbuh itu bukan hanya sekedar ke atas, tapi juga bisa ke samping. Kalau ke samping itu apa Pak Angga? Iya, timnya berkembang Mbak. Masya Allah, iya. Dan Masya tim Allah, di digital marketing sebagian udah diikut sertakan. Dulu ada tim yang kita kerjasama training dengan apa namanya sih itu KDJ, kampus dosen jualan Pak Suryadin Nodang. Ada 2 tim yang pernah ikut belajar di sana. Kemudian ada lagi yang ikut di kelas marketplace. Berapa itu? 1,5 tahun yang lalu ya. Enggak berapa anunya? 3 bulan. 3 bulan ya. Wah, 3 bulan teman-teman. Coba bayangkan teman-teman. Investasinya itu luar biasa di Herbal Utama. Terus ada yang di marketplace, terus itu sih baru itu. Nah itu Masya Allah luar biasa teman-teman. Nah ini mindset yang harus ada pada kita dan tim kita. Kadang itu beberapa ini mohon maaf lagi sekali lagi mohon maaf. Ada beberapa teman-teman yang kemudian seolah-olah sudah mentok Pak Angga, seolah-olah nggak bisa berkembang. Padahal ada ilmu, ada wawasan yang kita belum tahu ya Bang di luar sana Bang ya. Kalau kemarin bahasanya gimana Pak di meeting sore itu? Masih banyak alam lain yang belum kita ketahui. Apa gimana Pak? Iya betul. Iya kayak gitu sih. Nah ini nanti akan pengaruh pada kemudian behavior kita, mindset kita ke depan. Kalau kemudian kita nggak punya mindset grow ini kan kebalikannya kan feedback mindset ya Pak Angga ya. Mindset yang kemudian cuma stagnan, seolah-olah sudah ya kayak gini. Wes nggak bisa. Orang tuh kayak ya seperti ini, aku seperti ini, padahal enggak gitu loh, padahal enggak. Bisa bertumbuh. Ini yang pertama teman-teman. Ini harus ada pada kita dan tim kita. Yang kedua, strong mindset yang kedua ini great mindset Pak Angga. Oke. Apa ini great mindset Pak Erik? Ini great mindset itu keyakinan yang mendalam. Nah ini Masya Allah, iman ini Masya Allah. Keyakinan yang mendalam bahwa dirinya memiliki ketahanan, ketekunan dan gairah yang tinggi. Ketahanan, ketekunan dan gairah yang tinggi. Nah, great mindset ini dibutuhkan untuk menggapai impian, cita-cita dan tujuan apapun Pak Angga. Dengan memiliki ketahanan, ketekunan, dan gairah inilah setiap sumber daya manusia dalam organisasi kita mampu mencapai karir terbaiknya. Oke. Tergambar ya teman-teman, apa itu great mindset? Great mindset itu bahasa sederhananya itu memiliki ketabahan yang luar biasa. Tabah, nggak gampang patah, nggak gampang putus asa, nggak gampang ngelukru, tapi tabah gitu loh. Grit itu tabah. Paham ya teman-teman? Grit, tabah. Dan ini perlu diinstal pada kita dan orang-orang yang ada dalam organisasi bisnis kita. Tabah, punya ketabahan yang luar biasa. Ketabahan yang luar biasa. Contoh misalnya, nggak usah jauh-jauh ke saya saja sudah ini. Proses menulis buku Pak Angga contoh ya. Oke. Saya sering dibilangin teman-teman kan banyak tipu ya Pak Angga ya. Oh iya, benar. Pak Erik tipu nulis iku di kocok meneh Pak Erik. Kamu itu jaga marwah perusahaan loh. Manajer operasi, manajer. Tulisannya tipu kan.
Apakah saya berhenti penulis, Pak Angga? Enggak. Teman-teman juga nggak berhenti mengingatkan. Betul. Nah ini Masya Allah, tambah. Terus diingatkan, digoslogi, tambah, nulis terus. Ini kalau teman-teman baca dari buku yang merah ini, kemudian berproses di tahun ini, alhamdulillah ada 2 buku, kemudian buku ini, sampai yang terakhir itu di akhir tahun, di Agustus itu buku ini, itu Masya Allah, perlu ketabahan luar biasa, Pak. Nggak semua orang bisa tembus yang namanya penerbit mayor. Ini yang 2 ini kan nerbitin sendiri nih, Pak. Ini modal dewe yang ini. Oke. Ini penerbit mayor. Nah ini Masya Allah, Great Mindset ini dibutuhin. Bahkan ada bukunya nih, Pak Angga. Pernah lihat bukunya, Pak Angga? Belum. Great Mindset ini, Pak Angga. Belum. Yang warnanya orange itu. Itu risetnya salah satu profesor di Amerika menyatakan ternyata orang-orang yang berhasil itu bukan orang-orang yang cerdas atau brilian, Bang, tapi punya ketabahan yang luar biasa. Oke. Tabah mau, Bang, grit mau, punya grit mau. Gagal ya, orang-orang teman-teman punya bisnis ini kan luar biasa. Tentunya punya ketabahan yang luar biasa. Makomnya beda dengan karyawan maksudnya. Gagal, coba lagi. Salah, ulangi lagi. Nawarin produk teman-teman yang di sales, di penjualan, merospek nggak berhasil, ngelakuin ini nggak berhasil, investasi ini nggak berhasil. Grit ini harus punya. Anda dan tim Anda harus punya yang namanya grit mindset. Ketabahan tadi, banget, tabah. Wis disabar insya Allah akan ada saatnya kemudian keberhasilan. Nek wis berhasil di situ nanti insya Allah sing lainnya wis lupa, Pak. Oke. Yang ketiga, setelah grow mindset kemudian great mindset, yang juga harus punya teman-teman ini ialah yang strong mindset ini ialah open mindset. Oke. Ini juga dibutuhkan oleh tim Anda dan tim Anda. Install di mindset Anda itu open mindset. Apa itu open mindset, Pak Heri? Yaitu memiliki cara pandang untuk selalu terbuka pada hal yang baru, Pak. Oke. Hal baru. Dan di Herman Utama kan, Masya Allah, salah satu yang di challenge di sini kan menghadapi hal baru terus ya, Pak ya. 2023 ada yang hal baru apa, Pak? Apa, Pak? Katanya umur bersama, enggak ada. Nah ini harus open, teman-teman. Jangan sudah apa ngasih pagar gitu loh, Pak. Sudah. Iya. Tapi harus open. Apa itu? Memiliki cara pandang untuk selalu terbuka pada hal baru, medan kerja baru, ataupun rekan kerja baru. Sangat terbuka dan mampu beradaptasi dengan baik pada perubahan yang terjadi. Nek bahasa saya nang tim itu harus lentur, Pak. Harus lentur ya. Lentur. Diajak kerjasama dengan siapapun itu bisa. Oke. Bisa dan sangat mudah beradaptasi dalam segala kondisi dan situasi. Oke. Dan beberapa teman-teman mohon maaf sekali itu ada memang yang harus didobrak memang. Kadang wis tertutup close itu loh, tertutup seolah-olah wis ngene wae lah. Iya. Padahal masih banyak peluang, kesempatan, opportunity di luar sana yang luar biasa. Nah kalau mindset kita dan tim kita itu tertutup, wah berat. Oke. Sebagaimana yang sering saya sampaikan, di pemasaran itu cuma 2 program eksternal itu. Apa itu, Pak Erik? Nah, kalau nggak punya open mindset ini ya berat. Yang satu kan merawat jaringan, yang kedua cari market baru, new market lah. New market ini kan perlu kita mindset yang open. Contoh nih yang mungkin paling ekstrim. Contoh, pernah teman-teman merospek emak-emak kan, banyak kan teman-teman yang jualan kan bapak-bapak ya, Pak, emas-emas ya, abang-abang ya. Nah, Kang, nah, coba pernah nggak kemarin kita bahas, kita audit kompetitor ya, Bang ya, di sore hari kemarin. Ternyata perusahaan sebelah itu salah satu market yang gede, yang besar, itu mama ya, Bang ya. Betul sekali. Mama, nah coba teman-teman pernah nggak nih merospek mama? Jamnya luar biasa. Bener banget. Nah.
Iya nggak kemarin? Iya. Ada Excel apa kemarin Bang? Iya kayak gitu. Ini mohon maaf ini Pak Erik sudah di menit ke-58. Mungkin kita close dulu untuk materinya. Dan ini ada pertanyaan yang cukup bagus yang sudah masuk dari Pak Yusuf Sadio. Bagaimana cara sederhana mencetak tim kita menjadi pribadi yang great mindset atau apa persisten? Ya intinya gitu Pak, menjadi pribadi yang great mindset. Bagaimana cara sederhananya? Oke. Minta yang sederhananya itu memang harus ada program tadi perencanaan pertumbuhan karir manusia di dalamnya. Oke. Nah, ini nanti akan berhubungan dengan apa? Ketika ada kita punya yang seperti ini, kita akan punya namanya agenda pelatihan secara rutin, Pak, internal atau eksternal. Dan ini perlu diulang-ulang. Perlu diulang-ulang biar nanti kemudian ketemu tuh. Bisa menjadi tabah. Tabah ini memang ada yang memang bawaan sejak lahir, sejak orang bangga, orangnya tabah, orangnya sabar, tabah. Ada yang juga kemudian bisa dilatih. Oke. Bisa dilatih dan grit ini bisa dilatih. Oke. Bisa dilatih, Pak. Dan perlu diulang-ulang terus. Itu sederhananya seperti itu, Pak. Oke, siap. Iya, sudah. Semoga sudah menjawab Pak Yusuf Sadio. Oke, yang lain silahkan. Masih ada 1 menit. Kalau tidak ada materi, kita cukupkan sampai di sini dulu, Pak Erik. Masya Allah, kita lanjut. Kita sampai di install strong mindset, di apa saja tadi, growth mindset, great mindset, dan open mindset. Oke. Monggo Pak Erik closing statement untuk acara pada pagi hari ini. Teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah berkenan hadir di Zoom Event Utama. Mudah-mudahan yang sederhana ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekali lagi, program eksternal itu penting. Apakah itu ngomset, kepuasan pelanggan dan segala macamnya itu penting. Tapi jauh lebih penting itu program internal kita, nguatin internal kita. Dengan salah satunya ialah bagaimana kemudian kita punya tim, punya manusia-manusia di dalamnya itu berperan yang sangat luar biasa bisa menopang bisnis kita. Terima kasih banyak, mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erik atas materinya. Dan ini terakhir ada ucapan barakallahu fikum tim Hiu. Terima kasih atas ilmunya dari Eva Omah Tawan. Baik rekan-rekan semua yang sudah bergabung dari dan menyimak dari awal sampai akhir, baik di live Zoom, di Instagram maupun di Facebook Erik Karya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Insya Allah kita berjumpa lagi di live Zoom Herbal Utama yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.